Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Al-Furqan ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat Nabi dengan izinnya. Kita lanjutkan kajian kitab kita Min Usuli Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati. Akidah, pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih pokok yang ke-8, yaitu at-tasdiqu bi karamatil auliya. Pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-8 adalah membenarkan karamah-karamah pada wali-wali Allah. Ini termasuk pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, wali-wali Allah itu ada karamahnya yang Allah berikan. Tapi dia karamah itu hanya Allah berikan kepada yang benar-benar wali Allah, bukan wali syaitan. Ya, gitu. Karena wali Allah itu alladzina amanu wattaqu, kata Allah. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya benar, ketakwaannya pun benar. Bukan sekedar wali-walian, apalagi wali syaitan. Jadi wali Allah itu dijelaskan oleh para ulama, mereka-mereka yang bertakwa dan beriman kepada Allah, insya Allah mereka itu wali Allah. Ya, cuman kewaliannya itu kata para ulama bertingkat-tingkat, karena iman dan ketakwaan seorang itu bertingkat-tingkat. Jadi termasuk pokok daripada pokok Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah membenarkan adanya karamah, ya, karamah aulia. Apa itu karamah yang Allah berikan kepada wali Allah? Ini harus jelas, ya. Gak semua bisa dikatakan karamah. Ya, ada perbedaan antara karamah dengan sihir, dengan perdukunan. Ya, yang sihir bukan berarti itu dikatakan karamah. Ya, nanti ya kan? Banyak ya. Kita katakan Bapak sekalian, yang pertama kita jelaskan karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah itu. Apa dia? Wahia maqad yajrihullahu ala aidi ba'dahum min khariqil adat ikraman lahum kama ala
dan lidzalika ya dalikal kitabi wa sunnati. Dijelaskan yang namanya wari Allah, yang namanya karamah itu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jalankan, ditetapkan atas sebagian daripada wali-wali Allah tadi dari sesuatu yang keluar dari kebiasaan, ya, yang itu sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karamah itu anugerah yang Allah berikan kepada wali-walinya yang bentuknya itu keluar daripada kebiasaan. Misalnya dari Rantu ke Kuala Simpang, kalau naik sepeda motor berapa menit, Pak? Berapa menit, Pak Udawi? 20, ya. Tapi karena dia wali Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan karamah. Dia bisa menembus Rantu ke Kuala Simpang itu sekitar 7 menit. Nah, ini kan berarti khariqul minal adah, keluar dari kebiasaan. Naik mobil, ya kan, naik kereta, cepat dia sampai, ya, luar biasa. Ini termasuk karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya yang tanpa penuntutan sebelumnya. Datang tiba-tiba aja, dia instan, nggak diminta, nggak dituntut, instan Allah berikan. Ya, misalnya seperti tadi. Contohnya yang kedua, khariqul minal adah itu, misalnya, ya, dia jatuh dari kendaraan yang memang diperkirakan jatuhnya itu bahaya sekali. Tapi Allah berikan karamah kepada dia, jatuhnya cuman sekedar saja. Orang perkiraan jatuhnya itu sudah luar biasa karena nabrak, ya, tapi dia selamat. Nah, ini kan khariqul minal adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Tabrakan sepeda motor dengan sepeda motor, yang ditabrak, yang berhadapan dengan dia tewas semua, dia nggak apa-apa. Keretanya hancur itu, pernah Pak ya? Ya, itu termasuk karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa yang tergolong wali-wali Allah tadi. Di luar kebiasaan, ya, selamat dia, nggak ada lecet, nggak ada apa, cuman sedikit aja luka, ya, tapi keretanya hancur lebur. Nah, ini khawatirnya ada, tidak dituntut dengan satu amalan apapun dan tidak diminta, cuman Allah berikan perlindungan kepada dia, keselamatan. Ini namanya karamah, ya. Tapi kalau dituntut dulu dengan amalan zikir 2000 kali, 1000 kali, ada penuntutan supaya mendapatkan kesaktian, nah itu namanya bukan karamah. Karamah itu memang yajrihullahu ala aidi ba'dahu. Allah yang berikan, mengalir saja gitu. Tidak ada tuntutan-tuntutan amalnya. Dia karena beriman kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Allah jaga walinya itu tadi, ya. Pernah juga misalnya, ya, dia berjalan tak kena basah, kan khariqul minal adah, ya, nggak basah, hujan tapi tak basah dia. Itu nggak ada penuntutan satu apapun, amalan apapun, bacaan zikir-zikir tertentu apapun. Memang Allah berikan, yajri. Maka itu termasuk karamah yang Allah berikan. Itu contoh-contohnya, ya. Ah, seperti itu karamah, ya. Kalau yang ada penuntutan terlebih dahulu, ada syarat, ada betapa, ada yang semisalnya, itu bukan karamah, tapi namanya sihir. Misalnya untuk bisa berjalan di atas air, dia betapa 20 hari. Nah, untuk dapat seperti itu harus zikir sekian kali, 1000 kali.
amalan-amalan khusus. Ini namanya bukan karomah, tapi lebih dekat kepada sihir, ya, kepada sihir. Yang namanya karomah itu yazri, mengalir begitu saja, tanpa dituntut, tanpa diminta, Allah berikan kepada orang yang beriman tadi. Wa qad ankara wuqu'al karamatil mu'tazilati wa jahmiyah. Dan telah terjadi pengingkaran sebagian manusia itu enggak mempercayai adanya karomah. Kita percaya ada karomah, tapi di tengah-tengah, enggak ekstrim kiri, enggak ekstrim kanan. Karomah itu yang sebenarnya itu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada sebagian manusia yang mengingkari karomah tadi. Di antaranya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini tak percaya dia karomah. Ya. Wal Jahmiyah. Dan kelompok Jahmiyah, Jahm ibn Safwan, yang mengingkari penisbatan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mengingkari juga karomah. Mereka mengingkari karomah. Nah, dua kelompok inilah, kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah ini mengingkari adanya karomah pada wali-wali. Ya, antum mungkin ada karomahnya ya, karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, ada karomah yang Allah berikan kepada antum. Ya, enggak tahu kita karomahnya apa. Ya, instan dia, yazri, mengalir gitu saja. Karena ketakwaan dan ibadah antum, pernah dalam musibah Allah selamatkan, ya kan? Itu termasuk karomah. Karena penjagaan Allah itu, pengaturan Allah itu kepada orang yang beriman itu berbeda dengan kepada kebanyakan manusia. Orang-orang yang beriman kepada Allah, pengaturannya itu khusus, perlindungannya khusus pada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul dijaga oleh Allah, diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karomah yang paling utama, karomah yang paling top, itu bukan sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Imam Ibnul Abi Izzi, ya, di dalam kitab beliau dan juga Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, karomah yang hakiki, yang paling utama yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu adalah istiqomah. Ya, istiqomah itu luar biasa itu. Kalau ikhwani fiddin Allah berikan istiqomah, salat malam terus, tahajud tak pernah tinggal, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, baca Quran tak pernah tinggal, ibadah terus. Itu karomah yang luar biasa, yang mungkin sulit untuk didapatkan bagi setiap orang di zaman ini. Apalagi ini zaman fitnah, zaman fitan, banyak orang lalai, ya, dengan keadaan zaman sekarang. Dulu di zaman Nabi belum ada tuh HP Android, setan gepeng. Betul nggak Pak Udawi? Belum ada setan gepeng zaman Nabi. Setan gepeng itu ada di zaman kita sekarang. Berapa banyak anak-anak muda kaum muslimin yang terfitnah dengan setan gepeng ini. Tipis tapi berbahaya. Berapa banyak warga yang cerai gara-gara ya setan gepeng ini tadi. Ya, warga yang cerai. Dan banyak lagi kita dengar kasus-kasus di media sosial itu tadi, yang hancur-hancuran gara-gara setan gepeng tadi. Makanya wanita-wanita yang istri-istri antum batasi itu, tak boleh ada Facebook, cukup akun antum aja. Ya, istri-istri antum stop, jangan ada Facebook. Nanti lagi galau dia sama antum, dicarinya teman curhat ya. Kan selamat teman curhat. Ada kasus kawan kita gitu juga. Jadi waktu ada dribble dia kecewa dengan suaminya,
Terus dia main Facebook, dia curhat, ada laki-laki yang nampung. Jadilah. Ya, terus hubungan sampai sekarang, nauzubillah min dzalik. Maka jangan sembarangan menggunakan media sosial. Itulah tadi. Orang yang diberikan karomah oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah itu diberikan karomah istiqomah. Itu sulit. Bisa tahajud sepanjang tahun itu sulit. Bisa ibadah, bisa sholat malam. Banyak amal soleh yang Allah berikan istiqomah. Itu tadi. Ya, istiqomah sampai mati. Itu termasuk karomah yang paling mulia dan paling utama. Antum kalau dipilih, pingin diberikan karomah oleh Allah, pilih yang mana? Erwin, yang khariqul minal ada atau istiqomah? Istiqomah. Ya, pilih yang istiqomah. Karena sulit kita istiqomah zaman sekarang. Hati kita itu di bawah genggaman jemari Allah. Ya, yusarrifu may yasha, yukallibu may yasha. Allah bolak-balikkan hati kita itu sekendaknya. Hari ini, malam ini kita semua beriman kepada Allah. Besok pagi kita kufur, gitu kan? Ya kan? Paginya beriman kepada Allah, sorenya kita sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karomah yang paling utama itu adalah istiqomah, ya, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk beramal saleh, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yajib an na'lama anna minan nasi fi waqtina, ya, man dalla fi mawdi'il karamah wa ghala fiha hatta adkhala fiha ma laysa minasyawzah wa a'malu sihra wa syayatina wad dajjalin. Akan tetapi wajib kita ketahui, di antara manusia di zaman kita sekarang ini, mereka itu tersesat, ya, dengan yang namanya karomah. Salah paham dengan karomah tadi, tersesat dalam memaknai karomah. Bahkan ada pada mereka itu melampaui batas, sampai perdukunan dan amalan-amalan sihir dan amalan-amalan syaitan, bahkan dajjal, itu mereka katakan sebagai karomah. Ya, bayangkan kalau sihir dan perdukunan itu bukan orang yang beriman dan bertakwa, semuanya bisa melakukannya. Orang kafir melakukan sihir, betul tidak? Yang di India itu siapa itu? Yang di India itu yang katanya anaknya Dajjal, ya, itu luar biasa itu, ya. Bagaimana sihirnya? Dia melakukan sihir, ya, syayatin dan amalan-amalan setan. Wal farqa wadih bainal karamati wa syawazah. Ya, ada perbedaan antara karamah dengan perdukunan. Ya, tidak sama itu. Kalau orang yang berilmu dia bisa bedakan mana perdukunan, mana karamah. Karamah itu berjalan atas orang-orang yang sholihin, hamba-hamba yang soleh. Sedangkan syauzah atau perdukunan atau semisalnya sihir dan sebagainya itu orang kafir bisa menjalankannya, ateis bisa, ya. Yang dimaksudnya itu adalah kesesatan makhluk dan mengambil harta manusia. Coba antum lihat tukang-tukang sihir itu luar biasa. Tukang sihir, perdukunan, ya, luar biasa tukang sihir itu. Bisa ada yang ngamalkan sihir, Al-Quran itu bisa terbang ini. Quran. Kalau ke kiri kata dia, kiri. Kanan, kanan. Masya Allah. Ya, ini bukan karomah, ini sihir. Ya, pernah nggak nengok itu? Al-Quran itu pernah di atas. Ini. Ada lagi, ya, zikir sekian ratus itu sampai naik.
dari lantai ini, kayak terbang di udara.